Kita menyukai kisah jenius yang sukses dari nol, sang pahlawan tunggal yang bangkit lewat bakat dan tekad murni. Tapi bagaimana kalau kisah itu sebagian besar adalah mitos? Bagaimana kalau orang-orang paling sukses berutang jauh lebih banyak pada keuntungan tersembunyi, momen yang beruntung, dan tempat mereka kebetulan dilahirkan, ketimbang pada bakat semata? Inilah argumen provokatif dari Outliers, karya Malcolm Gladwell. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar kekuatan tersembunyi di balik kesuksesan luar biasa, dan kenapa tidak ada seorang pun, sungguh, yang berhasil sendirian. Gagasan Gladwell yang paling terkenal adalah aturan 10.000 jam. Untuk mencapai penguasaan kelas dunia di hampir bidang apapun, dibutuhkan sekitar 10.000 jam latihan yang sungguh-sungguh. The Beatles bermain ribuan jam yang melelahkan di klub-klub Hamburg sebelum mereka terkenal. Penguasaan bukan sihir. Ia adalah latihan dalam jumlah yang sangat besar, tersembunyi di balik bakat. Tapi inilah kejutannya. Siapa yang sebenarnya mendapat kesempatan untuk mengumpulkan 10.000 jam? Itu butuh peluang, waktu, dukungan, dan keberuntungan. Bill Gates menjadi legenda perangkat lunak sebagian karena, sebagai remaja, ia punya akses langka ke sebuah komputer saat nyaris tak ada yang punya. Jamnya penting, tapi pintu yang membuatmu bisa mulai mengisinya juga penting. Gladwell menggambarkan efek Matthew, di mana keuntungan awal yang kecil membola salju menjadi yang besar. Dalam hoki junior, anak yang lahir di awal tahun sedikit lebih besar, jadi mereka dipilih untuk tim yang lebih baik, mendapat pelatihan yang lebih baik, dan semakin maju. Keunggulan awal yang mungil, dimajemukkan oleh sistem, menjadi jurang yang sangat besar. Momen dan tahun kelahiran lebih penting daripada yang kita akui. Banyak raksasa teknologi lahir dalam selang beberapa tahun satu sama lain, terletak sempurna untuk menunggangi revolusi komputer sebagai dewasa muda. Berada di usia yang tepat, di era yang tepat, adalah sejenis keberuntungan. Kejeniusan tetap perlu bertemu momennya. Yang mengejutkan, Gladwell menunjukkan bahwa di atas titik tertentu, kecerdasan mentah berhenti penting. Begitu kamu cukup pintar, menjadi lebih pintar lagi menambah sedikit. Yang memisahkan orang sukses seringkali bukan IQ tertinggi, tapi kecerdasan praktis, kelihayan sosial untuk menavigasi dunia, meminta bantuan, dan merebut peluang. Ia berpendapat latar belakang budaya kita diam-diam membentuk kesuksesan dan kegagalan kita, dengan cara yang jarang kita sadari. Tradisi, nilai, bahkan gaya komunikasi yang kita warisi bisa membantu kita atau menahan kita. Memahami warisan tersembunyi ini, alih-alih mengabaikannya, membuat kita bisa menyimpan kekuatannya dan memperbaiki titik butanya. Gladwell menunjuk apa yang membuat pekerjaan memuaskan, dan memicu dorongan untuk menguasainya. 3 hal. Otonomi, kebebasan untuk mengarahkan pekerjaanmu. Kompleksitas, pekerjaan yang menantang pikiranmu. Dan kaitan yang jelas antara usaha dan imbalan. Saat pekerjaan punya ketiganya, orang mencurahkan diri mereka ke dalamnya, dan disitulah kehebatan tumbuh. Ia menunjukkan bagaimana warisan yang diturunkan lintas generasi masih membentuk kita hari ini. Kebiasaan dan sikap leluhur kita, terhadap kerja, kesulitan, dan ketekunan, bergema ke dalam hidup kita sendiri. Kita sedang membawa cerita yang tidak kita tulis. Mengetahuinya membantu kita memilih mana yang disimpan, dan mana yang dilepas. Di atas segalanya, Gladwell membongkar mitos orang yang sukses sendirian. Setiap outlier yang ia pelajari diangkat oleh sesuatu di luar diri mereka. Seorang mentor, sebuah komunitas, sebuah keberuntungan, sebuah keuntungan tersembunyi. Kesuksesan bukan aksi tunggal. Ia adalah orang yang berbakat, ditanam di tanah yang tepat, di waktu yang tepat, dan dibantu di sepanjang jalan. Gladwell menceritakan kisah yang menggugah tentang sebuah maskapai yang mengalami kecelakaan, bukan karena pilot yang buruk, tapi karena budaya di mana yang junior terlalu sungkan untuk menentang kapten senior, bahkan saat bahaya mengintai. Begitu mereka mengubah cara mereka berkomunikasi, kecelakaan berhenti. Budaya, dan keberanian untuk bersuara, bisa menjadi soal hidup dan mati.
Ia mengaitkan kemampuan matematika yang terkenal di sebagian budaya Asia dengan warisan bertani padi, di mana keberhasilan datang dari usaha yang gigih, sabar, sepanjang tahun. Warisan budaya berupa kerja keras yang gigih itu, ia berpendapat, diam-diam membentuk bagaimana anak-anak mendekati masalah sulit hari ini. Jerih payah leluhur kita masih bergema dalam kebiasaan kita. Gladwell menunjuk pada sekolah yang menutup kesenjangan prestasi dengan satu perubahan sederhana, yaitu lebih banyak waktu. Hari yang lebih panjang, tahun yang lebih panjang, lebih banyak jam belajar. Bakat tak pernah jadi masalah. Peluang dan waktulah masalahnya. Beri anak-anak yang kurang beruntung jam yang sama yang dianggap biasa oleh yang beruntung, dan mereka bangkit menyamai. Ia mempertentangkan dua pria dengan IQ luar biasa. Yang satu menjadi terkenal di dunia. Yang lain, sama-sama brilian, kesulitan dalam ketidakjelasan, karena ia kekurangan peluang, dukungan, dan kecakapan praktis untuk mengubah kecerdasan mentah menjadi kesuksesan. Kejeniusan tanpa peluang sering tidak menuju kemana-mana. Otak saja tak pernah cukup. Gladwell menggambarkan bagaimana keluarga yang lebih mampu sering membesarkan anak dengan rasa berhak untuk bertanya, bernegosiasi, dan berhadapan dengan otoritas, sementara keluarga yang lebih miskin mengajarkan kepatuhan yang diam. Tidak ada anak yang lebih pintar. Tapi yang satu diajari memanfaatkan sistem. Pelajaran-pelajaran tersembunyi dari pengasuhan ini mengikuti kita seumur hidup. Ia menunjukkan bagaimana kerugian bisa berbalik menjadi keuntungan dengan momen yang tepat. Pengacara yang dulu ditolak firma elit terpaksa masuk ke pekerjaan yang tidak bergengsi yang, beberapa dekade kemudian, menjadi yang paling menguntungkan di bidang itu. Apa yang tampak seperti pintu tertutup ternyata adalah persiapan yang sempurna dan beruntung. Momen bisa mengubah rintangan menjadi emas. Dan ada pelajaran penuh harapan yang tersembunyi di sini. Kalau kesuksesan begitu bergantung pada peluang, maka kita bisa menciptakan lebih banyak darinya, untuk diri kita dan orang lain. Kita bisa memberi lebih banyak orang kesempatan untuk mengisi 10.000 jam mereka. Bakat ada di mana-mana. Peluang tidak. Kita bisa mengubah itu. Inilah inti dari buku ini. Kesuksesan luar biasa tak pernah bakat semata. Ia adalah bakat, ditambah jam yang tak terhitung, ditambah peluang, ditambah momen, ditambah bantuan orang lain. Ini bukan alasan untuk berhenti berusaha. Ini adalah undangan untuk mencari peluang, mengisi jam-jam latihan, dan mengangkat orang lain selagi kamu mendaki. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Lihat dengan jujur sebuah tujuan yang kamu punya, dan tanyakan, keuntungan atau peluang tersembunyi apa yang bisa kuciptakan atau kucari? Seorang mentor, sebuah komunitas, sebuah tempat untuk berlatih. Lalu kejarlah satu. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi melihat kesuksesan dengan lebih jelas, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.